Zahra nampak mengerjapkan matanya menyesuaikan intensitas cahaya yang ada. Kini ia berada di dalam ruangan yang didominasi warna putih. Ia melihat dirinya yang sudah terlilit benda-benda asing. Perutnya. Ia lantas meraba perutnya. Rata. Kemana bayinya? Zahra masih bungkam dalam baringnya. Tak mau ambil pusing, ia segera mencabut alat-alat itu dari tubuhnya, lalu menurunkan kakinya satu persatu dari atas kasur putih itu. Zahra, pekik ibunya yang ternyata sedang menunggu Zahra di luar ruangan itu bersama beberapa orang. Sayang, kenapa kamu bangun? Ibu dan mertuanya lantas memapah Zahra untuk kembali berbaring di kasur tadi. Anakku mana? Kamu sabar ya sayang, dia baik-baik saja, kata Rahma disertai senyum hangat pada menantunya. Mas Romi, lirihnya. Setelah mengatakan itu, air matanya langsung mengalir deras dan bayangannya kembali pada kejadian tragis yang melibatkan dirinya dan suami tersayangnya. Flashback on. Aku juga mencintaimu sayang. Belum sempat Zahra mendengar kalimat Romi selanjutnya. Matanya menangkap jari Mawar yang akan menekan pistol yang diarahkan pada Romi. Ia dengan segera menangkis tangan Mawar yang mengarah pada dirinya, dan akhirnya pistol yang mengarah pada Zahra terlempar dan jatuh. Namun naasnya pistol yang mengarah pada Romi terlambat Zahra tangkis, hingga akhirnya mengenai bagian tubuh Romi. Dengan sisa tenaganya, Romi menekan pistol tadi dan tepat mengenai kepala Mawar. Mawar lalu ambruk di tempat. Darahnya mengalir dengan deras. Sebenarnya Romi tak mengarahkan pistol itu ke sana, namun dengan sisa energi setelah menahan rasa sakit, dengan tidak sengaja peluru itu mengenai kepala Mawar. Romi tampak melihat Mawar yang sudah limbung di tanah ditambah darah yang memucrat-mucrat dan tampak menahan rasa sakit. Namun apalah daya Romi, karena ini adalah keinginan dari Mawar sendiri. Kalau saja Mawar tidak melakukan hal demikian, ia pun tidak akan membuat Mawar dalam kondisi sekarang. Romi seperti tidak kuat menahan sakit di area perutnya. Ia pun terjatuh ke sebelah rak. Kepalanya membentur rak kayu yang dipastikan akan sakit karena Romi jatuh tidak bertumpu pada apapun melainkan kepala. Darah segar bercucuran dan diantaranya sampai memucrat. Sungguh orang yang di dalam sana membelalakan matanya, menatap keduanya tak percaya. Zahra bagaimana? Ia terus menatap perutnya menahan rasa nyeri akibat ia mengejat untuk menangkis tangan Mawar dari hadapannya dengan kepala. Ya Tuhan, rasanya tulang-tulang Zahra patah semua. Nyeri dan sakit beradu jadi satu. Tak henti-henti matanya mengeluarkan cairan bening yang terlihat pilu. Ingin sekali Zahra meraih wajah suaminya itu dan membawanya ke rumah sakit dengan segera. Kenapa orang-orang di depannya ini masih mementingkan tersangka yang masih dicekalnya? Tidakkah ia melihat Romi yang sudah tak berdaya? Zahra menjerit, lalu pandangannya menjadi kabur dan hitam. Tak lama setelah itu, polisi datang untuk mengamankan tersangka dan membawa Romi untuk dilarikan ke rumah sakit. Flashback off. Bunda, aku mau menemui Mas Roni, Bun, kata Zahra sambil nangis sesenggukan. Zahra, kamu belum diizinkan ke sana sayang, kamu istirahat dulu ya, bujuknya. Tapi Mas Romi baik-baik aja kan? Katanya sambil mengedarkan pandangan mencari jawaban dari semua orang di sana. Semuanya hanya diam dan melihat Zahra iba. Jawab aku, sentaknya. Sungguh Zahra takut terjadi apa-apa dengan suami dan anaknya. Bunda, jawab aku, Bun. Ibu, ayah, aku mau ketemu Mas Romi, katanya sambil beranjak dari kasur. Namun sebelum itu terjadi, orang di sana lebih dulu mencekal tubuhnya. Lepasin aku, katanya menggebu-gebu. Zahra, kamu tenang dulu sayang. Setelah ibunya mengatakan itu, tak lama dokter datang dan menyuntikkan cairan penenang ke tubuh Zahra. Mas Romi, lirihnya sangat lemas. Suamimu baik-baik aja sayang. Sekarang Zahra sedikit bisa mengontrol keinginannya untuk tidak menemui Romi terlebih dahulu. Pandangannya kosong dan sayup.
Ia bahkan tidak menggubris keberadaan ibu dan mertuanya untuk menyuapi bubur kepada Sarah. "Kamu makan dulu, Nak. Romi dan anakmu pasti sedih melihat kamu yang seperti ini." "Aku gak mau makan, Bu." "Kamu harus makan, sayang. Ini demi kamu dan semua orang. Kamu mau ketemu suami dan anakmu, kan?" "Iya, Bunda." "Ya udah, kamu makan. Kalau tenaga kamu sudah pulih, Bunda mau bawa kamu menemui anak kamu." Sarah mengangguk antusias mendengar penuturan dari mertuanya itu. Ia segera memakan makanan yang telah disediakan pihak rumah sakit. Setelah hampir setengah jam berkutat dengan bubur dan teman-temannya, Sarah tampak akan menagih janjinya pada mertuanya itu. "Bunda, aku mau ketemu Mas Romi." "Apa kamu tidak ingin menemui anakmu dulu?" ujar Nisa. Bukan, itu bukan ujaran untuk membuat Sarah senang, melainkan ada tujuan lain di baliknya. Karena apa? Karena keadaan Romi tak sebaik anaknya. Maka dari itu Nisa ingin membawa Sarah pada anaknya dulu. "Ya udah, aku mau ketemu anakku dulu." Memangnya dengan semangatnya, dengan senyum yang sudah terukir sangat jelas di wajah ayunya. Sarah dibantu turun oleh ayahnya dan ayah mertuanya untuk duduk di kursi roda. Nisa dan Rahma pun setelahnya mengambil alih kursi roda yang telah diduduki Zahra. Lalu keduanya mendorong Sarah ke ruang khusus bayi. "Itu anak kamu, sayang," tunjuk Rahma pada box bayi yang dekat dengan pandangannya. "Bagaimana bisa aku tidak merasakan apa yang Mas Romi katakan waktu itu?" Ia nampak mengingat-ingat ucapan suaminya. Flashback. "Ngelahirin anak itu sakit nggak ya, Mas?" kata Sarah sambil matanya menerawang. "Setahu aku awalnya aja sakit, tapi rasa sakit itu bakal terganti sama rasa bahagia ketika tangis bayi terdengar. Itu sih katanya, kan aku nggak ngerasain," ujar Romi menjelaskan. Mengingatnya membuat Sarah ingin segera menemui suaminya itu. Tapi ia juga penasaran dengan bagaimana ia melahirkan. "Ibu, Bunda, gimana bisa aku melahirkannya?" Ibunya lantas menghela nafas dan membungkukkan badannya untuk menatap wajah Zahra. "Waktu kejadian itu air ketuban kamu sudah pecah. Tapi kamu masih belum sadarkan diri. Jadi dokter mengambil tindakan untuk segera mengeluarkan bayi kamu dengan jalan operasi sesar. Kalau tidak itu mungkin akan membahayakan kamu dan bayimu." "Ya udah, kalau gitu aku mau ketemu Mas Romi." Mertua dan ibunya hanya menurut saja permintaan Zahra. Toh juga Zahra harus tahu bagaimana keadaan suaminya sekarang. Setelah sampai di depan ruangan Romi, dokter di dalamnya lalu keluar. "Dokter, saya mau ketemu suami saya," kata Zahra dengan senyum yang sudah terbit sedari di perjalanan tadi. Tak lama setelah mendengar penuturan Zahra, dua orang laki-laki yang ternyata adalah ayah dan mertua Zahra datang menghampiri mereka bertiga dan dokter yang akan berbicara pada ketiganya. "Sebelumnya maaf, kami telah mengusahakan yang terbaik untuk pasien. Namun, kita manusia, kita bukan Tuhan. Jadi yang ingin saya sampaikan, kami tidak bisa menyelamatkannya." Tit, suara elektrokardiograf terdengar nyaring di telinga keenam orang yang berada di depan ruang rawat inap. Dengan segera Sarah mengayuh kursi roda dengan tangannya yang bergerak tergesa di rodanya. Tak butuh waktu lama, Sarah sudah berada di dalam ruangan Romi diikuti orang tua dan dokter. Ia melihat Romi yang nampak pucat dan bahkan seperti bukan Romi. Ia melihatnya seperti mayat hidup yang dibaringkan di atas kasur rumah sakit. Alat-alat yang tidak Sarah kenal akan nama dan fungsinya itu melilit dan menancap di tubuh suaminya. Cairan bening tak mampu ia tahan lagi. Saat ini Sarah serasa tidak memiliki dunia lagi. Bahkan Sarah sekedar menghirup udara pun rasanya susah. "Kamu adalah lelaki pilihan Tuhan yang ditakdirkan untuk menjadi imamku." Semua orang tak henti mengusap air mata dari pelupuk matanya. Begitupun dengan Roy, ayah dari Romi sendiri. Setegar apapun lelaki, jika dihadapkan dengan perpisahan yang memisahkannya dengan salah satu orang terkasihnya, pasti akan merasakan pilu yang mendalam.
Terlebih Romi adalah anak satu-satunya dari Rahma dan Roy. Dengan keadaan itu pasti keduanya akan terpuruk. Melihat itu membuat Sarah berteriak histeris dan sesaat kemudian tak sadarkan diri. Aku bukan orang baik, tapi aku terlalu brengsek jika membiarkan air mata mengalir di pipimu. Sarah tampak duduk termenung di samping kasur Romi. Setelah perdebatannya dengan dokter tadi membuat ia tak mau meninggalkan Romi, walau sedikit sedetik pun. Flashback on. Maaf, sepertinya kami akan mencabut alat-alat ini. Kami tidak bisa menolong pasien. Jangan copot alat itu dari tubuh suami saya. Bahkan saya bisa membelinya kalau harus, kata Sarah menggebu-gebu. Tapi Nyonya, kami tidak bisa menjamin pasien. Mungkin ini hanya akan menghabiskan uang Anda. Mendengar itu membuat emosi Sarah semakin meningkat. Bagaimana bisa dokter di depannya ini mengatakan demikian? Apa urusannya uang saya sama Anda? Laksanakan tugas sebagaimana mestinya. Mau uang saya habis, mau saya jadi gembel, itu tidak ada kaitannya dengan Anda. Anda hanya perlu kerja dan saya akan bayar, paham? Sentaknya membuat sang dokter takut. Baik Nyonya, saya akan melakukannya. Hanya saja ada yang harus saya katakan. Mari ikut saya ke ruangan. Sarah, Nisa, dan Bunda Romi mengikuti langkah dokter tadi. Ia memasuki ruangan yang sepertinya adalah ruang pribadi dokter itu. Sementara Roy dan Denny menunggu Romi di ruangan tadi. Sarah memperhatikan dokter yang sedang membuka-buka berkas di depannya. Ia masih duduk di kursi roda dan didampingi oleh 2 orang di sisinya, yakni ibu dan bundanya. Jadi begini, peluru yang mengenai tubuh Tuan hampir saja mengenai organ di dalamnya. Itu yang membuat ia koma seperti saat ini. Untuk kemungkinan bisa sadar beberapa persen dok. Sangat kecil sekali, yakni hanya 10%. Itulah yang membuat saya hampir menyerah tadi. Saya mohon maaf. Baik, tidak masalah. Apakah ada kemungkinan lain yang akan dialami suami saya? Akibat benturan di kepala pasien, itu mungkin akan mengakibatkan ia kehilangan sebagian ingatannya. Namun itu masih 50-50. Saya belum bisa memastikannya jika pasien belum sadarkan diri. Itu masih sekedar dugaan, karena benturan yang didapatkan cukup keras. Bagai tersayat belati, ucapan dokter tadi mampu membuat tubuh Zahra lemas. Kenapa ia dihadapkan dengan masalah sebesar ini? Rasanya ia tak mampu hidup, ya Tuhan. Flashback off. Zahra, anakmu butuh ASI nak, kata Nisa sambil menyodorkan bayi mungil. Iya bu, nanti Zahra kasih ASInya. Ibunya lantas meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan itu. Mas, ini anak kita. Dia udah lahir. Kamu masih betah tidur seperti ini? Apa kamu tidak mau menggendong anak kita? Katanya sambil mengelus Romi. Dia mirip kamu mas, tapi yang cowok mirip aku. Lihatlah ini bayi kita yang perempuan. Sangat cantik walau mirip ayahnya yang ganteng. Tangannya tak tinggal diam, ia lantas mengelus bayi di gendongannya. Aku ke ruangan sebelah ya mas, aku mau beri anak kita ASI. Nanti ada yang temenin kamu di sini kok, kamu gak usah khawatir. Kamu cepat sadar supaya bisa lihat anak kita. Oh ya mas, satu lagi. Aku bakal terima apapun keadaan kamu kalau kamu sadar. Aku gak takut soal prediksi dokter. Karena aku yakin kekuatan cinta kita bisa mengalahkan itu. Dan aku yakin kita bakalan besarin anak-anak kita bareng-bareng. Aku pamit dulu ya, takut mereka berdua lapar. Sarah meninggalkan ruangan Romi dan diganti orang tuanya. Hari-hari Zahra lalui dengan kedua anaknya tanpa kehadiran ayah dari mereka. Tak pernah sehari pun Zahra tak mengunjungi Romi di rumah sakit. Setiap hari ia akan mengunjungi suaminya itu walaupun ibu dan mertuanya melarang Zahra agar tidak merepotkan dirinya sendiri. Di rumah ia akan mengurus kedua anaknya dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Kalau tugas-tugasnya selesai, maka ia akan menyerahkan anak-anaknya ke ibu dan bundanya
Untuk jadwal tunggu Romi pun Sarah selalu memperhatikannya. Katanya harus ada orang di samping Romi untuk menemani. Ia akan sangat marah jika jadwal tunggu tak dilaksanakan pada bagiannya. Ia meminta kedua orang tua dan kedua mertuanya untuk ikut andil dalam pengawasan Romi. Sekarang sudah memasuki bulan Maret dan itu artinya Romi sudah koma selama 3 bulan. Sama dengan usia kedua anaknya. Kini Sarah sudah tepat berada di samping ranjang Romi. Ia hanya berdua di ruangan karena anaknya sudah diambil alih oleh omah dan opa mereka. Keempat orang itu setengah bahagia setelah kehadiran cucunya. Di satu sisi mereka bahagia bukan main ketika diberikan dua cucu sekaligus. Tapi di sisi lain ada orang yang masih bertaruh nyawa, masih berjuang hidup dan entah kapan akan membuka matanya. Sarah meraih tangan suaminya. Ia mengelus, mengusap, dan mencium punggung tangan suaminya itu. Mas, kemarin waktu kamu ulang tahun, katamu aku bawain kamu kado paling indah dalam hidup kamu, yakni alat tes pack kehamilan yang menunjukkan bahwa aku positif hamil. Aku bahagia banget. Kamu bisa suka kado dari aku itu. Ini memasuki bulan kelahiran aku, tepatnya 30 hari dari sekarang. Apa kamu tidak mau membalas hadiahku itu? Aku beri kamu hadiah karena aku menginginkan hadiah di hari ulang tahunku. Aku akan sangat marah kalau sampai kamu gak bahagiain aku waktu hari ulang tahunku tiba. Dari itu aku mohon. Belum sempat melanjutkan kalimatnya, Sarah melihat Romi kejang-kejang di atas kasur. Ia panik dan segera memencet tombol di samping kasur untuk memanggil dokter. Tak lama dokter pun datang. Ia meminta Sarah untuk menunggu di depan. Di sana sudah ada Rahma dan anaknya yang putri. Keduanya nampak cemas, terutama Zahra, karena memang Rahma sudah mengikhlaskan kalau saja kemungkinan buruk itu akan terjadi. Walaupun Romi anak satu-satunya, tapi apalah daya, dia hanya seorang ibu. Dia bukan Tuhan, jadilah ia nampak pasrah dengan keadaan. Kalau saja Sarah tidak memaksa dan tidak menggebu-gebu untuk menangguhkan Romi, entah bagaimana jadinya kini. Dokter keluar dari ruangan bersama 2 orang suster di sampingnya. Sarah dan mertuanya langsung bangun dari tempat untuk meminta penjelasan dari dokter. Dalam hati Sarah tak henti-hentinya berdoa dan bersalawat. Ia takut kalau dihadapkan dengan kehilangan suami tercintanya itu. Syukurlah berkat ridho Tuhan pasien bisa membaik. Ini juga tak lepas dari dukungan sang istri. Terus pancing memori suami Anda ya. Saya berdoa yang terbaik untuk kalian, kata dokter itu dengan senyum lalu pergi meninggalkan keduanya. Sarah, mertuanya, dan anak perempuan Sarah masuk ke dalam ruangan Romi. Sarah masih diam memandang suaminya yang sudah membuka matanya. Ia menatap Romi tak percaya. Usahanya untuk mempertahankan kehidupan Romi tak sia-sia. Akhirnya suaminya ini bangun juga. Bunda, itu anak siapa? Ini anak kamu, Rom. Mas, lirih Sarah di samping Romi. Kamu? Ucapan Romi tampak menggantung seperti mengingat dan bertanya. Aku Zahra, Mas, aku istri kamu, kata Sarah. Aku punya istri. Air mata Sarah lolos dari pelupuk matanya. Bahunya tampak bergetar. Dadanya sesak. Ia tak tahu cobaan apa lagi yang akan menghampirinya. Sarah luruh di tempat. Ia bersimpuh sambil menangis sesenggukan. Sementara Romi hanya memandang bingung pada orang-orang di depan. Ia tak tahu harus bagaimana. Namun melihat Sarah seperti itu membuat hatinya sedikit sesak. Ia seperti tak bisa melihat wanita itu menangis. Hei, maafkan aku, tapi aku sungguh tak ingat, kata Romi jujur. Rahma membantu Sarah untuk berdiri dan duduk di bangku samping kasur Romi. Sarah mendongakkan kepalanya dan pandangannya bertemu dengan mata milik Romi. Bunda, aku mau lihat bayinya. Romi lantas menggendong bayi perempuan itu. Mukanya mirip aku, kata Romi sambil meneliti tiap inci wajah bayi itu. Bunda tinggal keluar dulu ya, barangkali kalian mau bicara berdua. Romi dan Sarah pun lantas mengangguk kepala saja.
Romi meraih sisi wajah Sarah dengan gemetar. Ia lalu menghapus sisa-sisa air mata di pipi istrinya itu. Namanya siapa? Tanya Romi. Aku belum kasih, bahkan aku tunggu kamu sadar untuk memberi mereka nama. Mereka? Kita punya anak kembar, Mas. Ini cewek, sama satu lagi yang sekarang lagi bareng omanya, dia cowok. Kalau aku tidak sadar selamanya, apa kamu membiarkan mereka hidup tanpa nama? Kata Romi sambil bercanda. Justru karena aku yakin kamu akan sadar, aku lakuin ini semua, kata Sarah sambil tersenyum. Maaf ya kalau sekarang aku belum ingat apapun tentang kita. Namun apakah kamu mau membantuku mengingat semuanya? Aku akan lakukan apapun untuk lelaki pilihan Tuhan di depanku ini. Oh ya? Tanya Romi sedikit menggoda. Tuh kan, padahal baru sadar tapi udah nyebelin, kata Sarah sambil mencebikkan bibirnya. Sejak kapan aku punya istri bebek kayak kamu? Bebek? Kaget Sarah dikatai bebek oleh Romi. Mulut kamu kayak bebek kalau lagi ngambek. Tahu kamu mau makan? Boleh. Sarah lantas mengambil nampan berisi bubur dan air mineral. Ia menyendokkan bubur itu sedikit demi sedikit dan mengulurkannya pada suaminya itu. Krek. Suara pintu terbuka mengalihkan pandangan keduanya. Sudah ada Roy, Rahma, Denny, dan Anissa di depan pintu. Tak lupa dengan Nisa yang membawa bayi di gendongannya. Romi nampak bernerka-nerka dua orang yang baru dikenalnya. Dia menduga sepertinya itu adalah mertuanya. Apa kabar, Nak? Tanya Nisa memecah keheningan. Alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya, kata Romi ramah sambil tersenyum. Walaupun ia sekarang hilang ingatan, namun menghormati orang yang lebih tua itu harus, apalagi pada yang menjabat sebagai mertuanya. Bantu saya mengingat semuanya ya, kata Romi memohon pada semua orang yang ada di sana. Walaupun Romi kemarin diambang kematian, tapi tak ada satupun yang membiarkan Romi pergi begitu cepat. Denny dan Nisa yang memang masih mertuanya juga selalu menemani Romi di rumah sakit. Mereka lebih mengedepankan Romi daripada kerjaannya. Sungguh betapa beruntungnya Romi berada di lingkungan seperti saat ini, di mana ia dihargai dan diperdulikan oleh semua orang, terutama istri cantiknya itu. Ia lebih menentang dokter daripada hal buruk akan terjadi secepat itu pada suaminya. Ayo kita buat nama, ujar Sarah antusias. Aku kasih nama yang cewek soalnya dia mirip aku, yang cowok bagian kamu, kata Romi tak kalah semangat. Nadine Syafira Sabila, aku mau nama itu, kata Romi lagi dengan bayi yang memang sekarang masih di pangkuannya. Sarah masih tampak berpikir keras memberi putranya nama. Ia mencoba mengingat-ingat nama teman dari SD sampai sekarang, dari SMA sampai SMA, namun tak ada yang cocok dengan nama putrinya. Lama nih mikirnya, kata Romi karena Sarah tak kunjung memberi nama. Nandar Syaputra Maulana. Coplosnya begitu saja. Pantes nggak? Kata Sarah lagi. Bagus, ucap Romi dibarengi senyum. Bersambung.